Pengertian togut bersifat umum, mencakup semua yang diagungkan selain Allah. Jadi togut itu semua yang diagungkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka togut itu bermacam-macam. Di antaranya iblis togut, ya. Di antaranya orang-orang yang menyuruh untuk disembah seperti para para ruhban, ya, para pendeta-pendeta, rahib-rahib yang disembah oleh kaumnya. Dia mengharamkan apa yang diharamkan diikuti padahal hukumnya halal. Dia menghalalkan apa yang diharamkan harusnya haram dihalalkan sama dia, kemudian umatnya mengikutinya. Ini juga togut. Contohnya togutlah para dukun yang menyuruh kepada syaitan. Togut juga para dukun juga adalah togut, ya. Kemudian seluruh yang menyuruh untuk disembah dan dia ridha. Jadi pengertian togut menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Seluruh yang disembah selain Allah dan dia ridha. Ada syaratnya, harus dia ridha, karena banyak yang disembah selain Allah namun dia tidak ridha. Seperti para nabi disembah, Nabi Muhammad SAW disembah, Nabi Isa disembah, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh juga disembah, namun mereka tidak ridha. Mereka bukan togut, meskipun mereka dijadikan togut oleh umatnya, tapi mereka bukan togut karena mereka tidak ridha disembah. Ada orang yang ridha disembah, ya. Ada orang yang ridha disembah, ya. Senang kalau ada orang yang mengagung-agungkannya. Sebagaimana sebagian saya lihat orang-orang sufi sampai muridnya sujud di hadapan dia, ya ini togut seperti ini, togut. Di antara makna togut kata para ulama yaitu seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala sampai pada derajat kekufuran. Ya, ini adalah togut, ya. Ini adalah togut, ya. Nah, sebagian orang salah paham, mereka membatasi makna togut hanya pada pemerintah. Kata mereka pemerintah adalah togut, ya. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Ini tidak benar. Tidak semua yang berhukum dengan selain hukum Allah maka otomatis menjadi kafir, ya. Ya. Tidak otomatis menjadi kafir, ya. Kenapa? Ya, karena hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufrun duna kufrin, kufur asghar. Dan ini ijma' para ahli tafsir. Saya katakan ijma' para ahli tafsir karena memang dalam semua buku tafsir tatkala menjelaskan tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah orang-orang kafir, maka semuanya pasti menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, laisa kama tadhhabuna ilaihi. Kufur di sini bukan seperti yang kalian persangkakan, tetapi kufur ini adalah kufur asghar, kufur kecil. Bukan merupakan kufur akbar. Jadi seorang tidak boleh sengaja berhukum dengan hukum selain Allah dan dia ternyata bisa berhukum dengan hukum Allah tapi dia menyengajakan diri untuk berhukum dengan selain hukum Allah, ya, meskipun dia tahu tidak boleh maka dia terjumus dalam kufur kecil. Kapan seorang menjadi kafir akbar? Tatkala dia beranggapan bahwasanya hukum selain hukum Allah sama saja dengan hukum Allah atau lebih baik daripada hukum Allah, ataupun boleh kita dengan hukum Allah yang tidak, ini halal, ini semuanya tidak mengapa, maka ini sampai pada derajat kekufuran. Dia mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa berhukum dengan hukum Allah karena kondisinya tidak memungkinkan. Contoh disebutkan oleh Ibnu Taimiyah adalah Najasyi. Raja Najasyi adalah seorang musyrik Nasrani. Raja Najasyi seorang musyrik Nasrani. Waktu para sahabat di Mekah diintimidasi, disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kerajaan Raja Najasyi di Habasyah. Maka berangkatlah para sahabat ke negeri Nasrani. Padahal itu negeri apa? Nasrani. Tapi dia adil, kata Nabi SAW. Meskipun dia negara kafir, tetapi dia lebih ringan daripada Mekah. Mekah negara kafir tapi membunuh orang-orang para sahabat. Seandainya mereka tidak membunuh para sahabat, maka Nabi tidak menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah pertama, hijrah kedua pergi juga ke Najasyi. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Jadi hijrah 3 kali. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, hijrah ketiga baru ke Madinah. Dan Raja Najasyi orang musyrik. Orang musyrik. Akhirnya dia didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib dalam pertemuan antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka akhirnya Ja'far bin Abi Thalib membacakan firman Allah surat Maryam sampai akhirnya Raja Najasyi menangis tatkala mendengar tentang kisah Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, bagaimana susahnya dituduh pezina, kemudian dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berbicara waktu masih kecil, maka dia pun akhirnya masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam
Sekarang dia raja, harusnya hukum negara dia rubah, tapi tidak mampu karena dia melanjutkan hukum yang sebelumnya. Sehingga dia tidak sempat sholat, sampai disebut dalam sebagian riwayat tidak bisa sholat 5 waktu. Dia tidak bisa berhaji, dia tidak bisa puasa, dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Untuk dia saja dia tidak mampu, apalagi merubah hukum negara, tidak mampu. Makanya waktu dia meninggal dunia, tidak ada yang sholatin. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat sholat gaib di kota Madinah. Kata Rasulullah, ada hamba yang soleh, Raja Najasyi masuk Islam. Ada hamba yang soleh meninggal, shollu ala akhikum, sholatlah kepada saudara kalian. Akhirnya para sahabat sholat gaib menyolatkan Raja Najasyi. Menjadi perhatian kita, Raja Najasyi kafir atau tidak? Tidak. Dia tidak bisa melakukan hukum Islam karena tidak mampu. Tidak mampu, tapi dia tidak kafir. Padahal dia sudah jadi puncak, jadi apa? Raja. Maka saya katakan, seandainya misalnya kerajaan Arab Saudi sekarang menegakkan hukum Islam, tahu-tahu ada raja baru, rubah hukum semuanya, kita bilang orang kafir ini. Mungkin dia kafir, kenapa? Kenapa dia rubah hukum Allah? Tapi beda kasusnya, banyak negara-negara yang sejak awal sudah ada hukum apa? Hukum Islam campur dengan hukum apa? Kekufuran. Ya. Kemudian ada presiden baru tinggal melanjutkan, ya tidak bisa otomatis kita mengatakan apa? Kafir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang kafir itu illa antarau kufran buahan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian melihat pemerintah melakukan kekufuran yang nyata, baru boleh memberontak. Kekufuran yang nyata, bukan kekufuran yang disangka-sangka, kufur hanya sekedar temannya jadi kufur, atau contoh kufur yang nyata seperti apa? Ngerobek Al-Quran misalnya, atau apa namanya, ganti agama, jelas ya. Ya misalnya kemudian ya macam-macam namanya kekufuran yang nyata, menghina Nabi Muhammad SAW misalnya, kurang nyata. Jadi kalau dia bikin undang-undang, kemudian ini bukan kekufuran yang nyata. Bahkan sebagian orang bisa jadi dia berhukum dengan hukum selain Allah, dia dapat pahala. Kok bisa? Tatkala dia berusaha merubah dari kemungkaran menjadi kemungkaran yang lebih ringan. Dia tidak mampu untuk mengarahkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada sebagian saudara-saudara kita yang masuk di parlemen atau dia penentu hukum, tapi dia tidak mampu untuk berhukum dengan hukum Allah, tapi dia rubah menyuruh kepada yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Misalnya, khamar, kalau orang minum khamar harusnya apa? Dicambuk. Itu hukum Allah. Tapi kalau orang minum khamar di penjara, itu bukan hukum Allah. Tapi daripada khamar dibolehkan, dia bilang kalau gitu jangan, khamar tetap tidak boleh. Tapi kalau orang khamar gimana? Ya di penjara, misalnya. Orang minum khamar di penjara, hukum Allah atau bukan? Bukan. Tetapi lebih mending daripada khamar jadi halal. Ya, paham? Orang ini dapat pahala karena dia sudah berusaha menuju kepada hukum Allah namun tidak mampu. Kalau dia bilang harus dicambuk, tidak bisa. Orang akan protes, dia akan dihentikan dan lain-lainnya. Allah Maha tahu tentang niat dia. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bisa jadi orang berhukum dengan hukum selain Allah dia dapat pahala karena itu yang dia mampu. Karena mengingkari kemungkaran ada dua model. Bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran menjadi lebih ringan. Itu juga bernahi mungkar. Itu juga bernahi mungkar, ya. Jadi tidak semua orang berhukum dengan hukum selain Allah maka otomatis menjadi kafir. Ya. Saya kemarin ditanya pengajian di Bali, Ustaz PNS kafir atau tidak? Ada ikut apa PNS togut atau bukan? Saya bilang, ada togut ikut pengajian. Ya, karena ada PNS yang ikut apa? Pengajian. Ya. Masa togut ikut pengajian? Ya. Jadi jangan gampang-gampangan mentogut-togutkan apa? Orang, mengkafirkan orang. Orang itu bisa saja dia berdosa tapi dia bukan togut. Pezina, perampok, pembunuh, dia berdosa tapi dia bukan togut. Dia tidak disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita mudah-mudah mentogut-togutkan apa? Orang, ya. Di Arab Saudi fitnah ini sudah lama, ya. Pemboman yang dilakukan di polisi, di kantor polisi, di markas tentara terjadi di Arab Saudi. Karena dianggap apa? Dianggap togut. Karena tentara-tentara ini mendukung pemerintah Arab Saudi. Bayangkan, Raja Salman togut. Raja Salman togut apalagi apalagi yang lainnya. Kalau Raja Salman, dan ada orang seperti itu. Ya. Pemahaman takfirin itu ada di mana-mana sampai di tanah air kita juga. Jadi saya ingatkan togut itu maknanya luas, ya. Sebagian orang hanya membatasi togut hanya pemerintah. Pemerintah harus jadi togut. Semua yang dukung pemerintah jadi apa? Togut. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Kita bilang hukum-hukum yang bukan selain hukum Allah salah, ya. Salah. Kita menyuruh kepada pemerintah untuk berusaha menyuruh kepada hukum apa? Hukum Islam. Tapi kondisinya tidak semudah yang kita bayangkan. Perubahan perlahan-lahan, ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu masuk dalam kerajaan Mesir, Nabi Yusuf jadi menteri waktu itu. Rajanya musyrik.
Makanya begitu Nabi Yusuf meninggal dunia, langsung Bani Israel dijadikan budak. Waktu Nabi Yusuf masih hidup, Bani Israel dihormati oleh sang raja karena mereka tahu kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi waktu orang mukmin dari keluarga Firaun yang masuk Islam di zaman Nabi Musa, dia berkata, "Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu ba'di rasula." Kata orang Firaun, mukmin Firaun, dia masuk Islam tapi dia enggak berani menampakkan Islamnya. Bayangkan, dia tidak berani berhukum dengan hukum Allah. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Kata Allah, berkatalah seorang lelaki mukmin dari keluarga Firaun, dia sembunyikan imannya. Tidak berani dia menampakkan imannya. Kalau dia nampakkan imannya dibunuh oleh siapa? Firaun. Dia tidak berani menampakkan salatnya. Dia tidak berani. Apa kita bilang kafir? Tidak kafir. Allah mengatakan dia mukmin. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan. Ya. Tidak memungkinkan. Ya. Jadi tidak semua orang yang tidak berhukum hukum Allah kemudian kita katakan apa? Otomatis kafir. Ya. Kata dia, "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinat." Sungguh Yusuf telah datang kepada kalian wahai orang-orang Mesir sebelumnya dengan dalil-dalil yang nyata. Famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih. Sementara kalian sejak dahulu ragu dengan apa yang dibawa. Ya, kalian tidak beriman. Sampai sekarang kalian tidak beriman. Jadi memang Nabi Yusuf waktu dia jadi menteri, rajanya tidak beriman. Yang beriman cuma Bani Israel. Nabi Yusuf sudah masuk, kalau bahasa kita sudah masuk di parlemen, namun dia tidak bisa merubah apa? Semua hukum. Dia tidak bisa merubah semua hukum. Apa kita mengenai Nabi Yusuf kafir, tidak berusaha merubah, kok ikut. Kalau kita pakai pengkafiran MLM, Nabi Yusuf kafir atau tidak? Kafir. Jadi orang sekarang mudah-mudah kafir gak gampang ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala? Mereka menuduh saya mengkafirkan orang-orang. Bagaimana saya mengkafirkan orang-orang? Sementara orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi, saya tidak kafir karena dia tidak tahu, tidak ada yang mengingatkan dia. Jadi kalau kita bicara tentang kesyirikan, kita sampaikan ini kesyirikan, ini kufuran. Tapi masalah mengkafirkan tidak mudah maksud saya. Tidak mudah kita mengkafirkan orang lain. Contoh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Hidup di zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu berhukum dengan hukum selain Allah. Bahkan masalah akidah, dia menyuruh orang untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk. Dipaksa, kalau tidak ada berani mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, dibunuh sama dia. Ya. Jadi kalau ada pemerintah suruh kita berzina, ya harus berzina. Ini lebih parah, bukan cuma berzina. Kalau berzina bukan kekufuran. Rakyatnya disuruh mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Dan ini kekufuran. Ijma' ulama. Man qala anal Qur'ana makhluk fa huwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia apa? Kafir. Jadi dia menyuruh rakyatnya untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan bukan makhluk, dibunuh. Ya. Akhirnya banyak ulama yang akhirnya bertauriah. Akhirnya mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, terpaksa kalau enggak dibunuh. Imam Ahmad enggak mau. Imam Ahmad disiksa. Sampai dicambuk sampai dagingnya lepas dan macam-macamnya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun. Imam Ahmad tidak mengkafirkan siapa? Sang raja, karena dia tahu raja ini banyak syubhatnya. Paham? Tidak dikafirkan. Ya. Mau saya tidak gampang kita mengkafirkan apa? Orang. Ya. Seorang kalau sudah masuk Islam dengan la ilaha illallah, tidak mudah kita keluarkan kecuali dengan suatu yang sangat-sangat jelas dan tegas. Ya. Kalau masih ragu-ragu, maka hukum asalnya dia seorang Muslim. Jadi ada kaidah al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, seorang waktu mengucapkan la ilaha illallah, orang itu salat, puasa, apalagi haji, dia orang muslim yang kita yakin. Tidak boleh kita keluarkan dari Islam menuju kekufuran kecuali dengan keyakinan pula. Contohnya dia mencela agama, contohnya dia menginjak Al-Qur'an, contohnya dia merubah agamanya, baru kita bilang dia kafir. Selama masih ragu, maka tidak bisa kita kafirkan dia. Bisa jadi terjerumus dalam kesyirikan tapi banyak syubhat di sekitar dia. Tadi kata Imam Muhammad bin Wahab, kita tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburan Ahmad Badawi, kuburan orang soleh, karena kejahilannya dan tidak ada orang yang peringatkannya. Bagaimana kita mengkafirkan semua orang? Taib.